Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagungan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltidah dan aklian, kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli, itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial, sekali ada orang yang lebih sosial, saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres, saya juga ditinggalkan. Karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltidah dan aklian, ini kata kitab Fathul Bari, orang tidak bisa mengelak. Karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita. Kenapa ada syahidah wa annahu la ilaha illallah, satu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil. Kesaksian itu hanya ada tiga. Satu, kesaksiannya Allah tentu tidak tertandingi. Kedua, kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka. Ketiga, kesaksian ahlul ilmu. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilmu, ulul ilmu. Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadil makhlukat maujudat. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masalah. Trekking, hiking, kafilah sana kemari. Trekking, healing, wajah ceria berseri. Connecting the dots, connecting the dots. Forging a winner spirit for ideological warfare. Forging a winner spirit for ideological warfare. Sesungguhnya manusia berserikat dalam tiga perkara, dalam kebutuhan air, padang rumput, dan api energi, mencakup pegunungan, daratan, dan lautan raya, diatur negara penuh amanah, adil, makmur, sejahtera seluruh negeri. Di tangan kapitalisme semua mau privatisasi, di bawah oligarki kebutuhan gratis umat dikebiri. Mulai pendidikan, kesehatan, pegunungan, daratan, dan lautan, hingga sumber air serta sumber energi. Dr. Franciscus Xaverius tetap bekerja di usia 85 tahun. Dr. Franciscus Xaverius Sudanto atau Dr. FX Sudanto kembali viral. Sudah berusia 85 tahun, dia tetap semangat mengobati pasien. Sudanto dikenal sebagai dokter Rp1.000 sebab selama puluhan tahun melayani masyarakat Papua hanya dengan tarif Rp1.000 hingga Rp2.000. Dia berasal dari Kebumen dan terinspirasi ibunya yang seorang perawat. Sudanto meninggalkan studinya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada untuk masuk Fakultas Kedokteran. Dia bergabung dengan program Dokter Impres dan ditempatkan di Asmat pada 1975. Selama 6 tahun, dia berjalan kaki keluar masuk hutan dan rawa untuk mengobati warga yang kerap membayar dengan sagu atau kayu bakar. Usai pindah ke Jayapura pada 1982 dan bertugas di RSJ AB Pura hingga pensiun, Sudanto tetap membuka praktik murah di Apotek Rahmat. Dia memeriksa hingga 200 pasien per hari, meski kini usianya tak lagi muda. Total 47 tahun pengabdian membuatnya dipuji sebagai dokter berhati mulia yang memilih melayani masyarakat kecil di tanah Papua tanpa pamrih. Lelucon apa lagi sih ini? Ini mah bukan demi makanan bergizi, ini demi kelancaran bisnis. Apapun dilakukan untuk lahan basah. Kenapa nggak diliburin sih? Kan kasihannya lagi pada liburan, apalagi keluarganya Kevin Home Alone tuh liburan ke Eropa, masa balik lagi ke sekolah demi salak 2 biji sama roti. Kalau libur kan enak, korupsi juga bisa libur dulu, jadi malaikat api tuh lebih santai. Aduh, bener-bener gak waras pada. Bener-bener dipaksain banget nih program. Kayaknya besok kiamat petugasnya lagi sibuk rebus telur dah. Gak kenyang-kenyang ngabisin anggaran negara. Afrika, banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan untuk mencari penghasilan. Karena harga sepeda motor sangat mahal, sebagian dari mereka memilih pekerjaan unik sebagai ojek sepatu roda. Para pengemudi ini meluncur di jalanan sambil menggendong penumpang di punggung mereka, melaju dengan kecepatan yang hampir menyamai motor. Tak heran, penumpang sering dibuat tegang dan ketar-ketir selama perjalanan menuju tujuan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan?
Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa tuh Pak? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala buruk. Sehingga Nabi mengajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh, mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan.